Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Hari ini kita belajar Al-Quran Hadis. Tema kita hari ini Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami dan menyimpulkan kedudukan hadis terhadap Al-Quran, sehingga dapat menampilkan perilaku semangat dalam mengamalkan Al-Quran. Sebagai khalifah di muka bumi, manusia memiliki banyak tugas yang harus dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, manusia membutuhkan pedoman, yaitu Al-Quran dan hadis. Pertama kita pelajari adalah pengertian Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran merupakan masdar dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Adapun secara istilah, Al-Quran berarti kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, serta membacanya bernilai ibadah. Pengertian ini sesuai dengan Quran Surah Yasin ayat 2 sampai 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Artinya, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sungguh engkau Muhammad adalah seorang dari rasul-rasul yang berbeda di jalan yang lurus sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa, Maha Penyayang. Selanjutnya, pengertian hadis. Hadis berasal dari bahasa Arab yang berarti baru, muda, cerita, berita, dan riwayat yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Adapun hadis menurut istilah adalah segala perkataan, sabda, perbuatan, dan ketetapan lainnya atau takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Islam, Al-Quran merupakan sumber hukum yang utama dan pertama. Hal ini mengatur hubungan manusia dengan Allah, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dan mengatur hubungan manusia dengan alam semesta. Adapun sumber hukum yang kedua adalah hadis, yang mana kedudukan hadis sebagai penjelas dan memperkuat apa yang sudah ada di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis juga ada rincian terhadap Al-Quran yang bersifat global, atau hukum aturan yang tidak terdapat di dalam Al-Quran. Kedudukan Al-Quran dan hadis tersebut sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Muhammad dan ulil amri pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik bagimu. Fungsi Al-Quran yang pertama adalah Al-Huda. Al-Huda artinya petunjuk, yaitu petunjuk bagi orang yang beriman. Yang kedua, Al-Furqan, artinya pemisah antara hak dan yang batil. Yang ketiga, Asyifa, yaitu obat bagi jiwa kita atau batin kita. Yang keempat, Al-Mau'izah, nasihat dari cerita orang-orang yang terdahulu. Pun fungsi hadis, yang pertama, sebagai bayan takril, artinya memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua, bayan tafsir, yaitu menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga, bayan tasyri', artinya memberi kepastian hukum. Yang keempat, bayan tabdil, artinya membatalkan hukum.
Cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan. Yang pertama, menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan pribadi. Yang kedua, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan di rumah atau keluarga. Yang ketiga, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam bermasyarakat. Keempat, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kelima, Al-Quran dan hadis sebagai hakim dalam menyelesaikan masalah. Contoh penerapan Al-Quran hadis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mempelajari serta mengamalkan Al-Quran dan hadis. Kedua, meningkatkan pengetahuan serta pemahaman Al-Quran dan hadis. Ketiga, semangat dalam beribadah. Keempat, mempelopori perbuatan baik dan mencegah perbuatan tercela. Kemudian, contoh penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan keluarga. Yang pertama, taat kepada orang tua. Kedua, menjunjung tinggi dan menjaga amanah orang tua. Ketiga, menjaga harkat, martabat, dan nama baik orang tua. Keempat, mendoakan kebaikan bagi orang tua. Kelima, mengamalkan ilmu yang diperoleh dalam kehidupan di rumah. Contoh penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, berperan aktif dalam kegiatan di masyarakat. Yang kedua, menjaga diri dan perilaku yang dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Yang ketiga, menjaga kerukunan dan gemar menolong orang lain. Selanjutnya, contoh penerapan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 1. Melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. 2. Berperan dalam kelestarian lingkungan. 3. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan negara. 4. Mencari jalan terbaik dengan musyawarah jika ada masalah. Itu saja materi kita hari ini. Semoga kita dapat menerapkan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman dalam hidup kita sehari-hari. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.